Sudah cukup ya? Baik, kalau cukup terima kasih. Silakan penyidik dibawa masuk ke dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sesuai dengan perintah dan atas izin Bapak Kapolri, malam ini kami Polda Metro Jaya beserta jajaran akan melanjutkan penjelasan teknis sesuai dengan apa yang Bapak Kapolri jelaskan dalam konferensi pers sore tadi. Sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri untuk melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk tentunya tindak pidana narkoba, khususnya peredaran gelap narkoba. Maka kami terus berupaya melakukan kegiatan rutin yang bersifat memberikan atensi. Salah satunya adalah operasi tindak pidana narkoba. Apa yang teman-teman dengar sebelumnya adalah wujud real sensitivitas Kapolres, dalam hal ini Kapolres Jakarta Pusat, dalam mendengarkan aduan masyarakat, dan dalam pengungkapan ini terkandung kerjasama yang solid antar jajaran yang berada di wilayah struktur Polda Metro Jaya. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan arahan, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya mengumpulkan seluruh jajaran Polda Metro Jaya. Saya memberikan arahan langsung kepada anggota untuk bersikap profesional, objektif, dan sensitif terhadap tugas dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun pada tanggal 10 Oktober 2022, tepatnya pada hari Senin, saya mendengar berita baik dan buruk. Buruk karena ternyata masih ada anggota yang nakal. Masih ada anggota yang melanggar arahan yang sudah berulang-ulang. Berita baiknya adalah masih banyak polisi yang profesional dan kompeten yang mampu mengungkap dan menangkap kekhawatiran masyarakat terhadap peredaran gelap narkotika di Jakarta tanpa pandang bulu. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, secara teknis kita dengarkan dengan rinci penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat.
Setelah itu dilanjutkan oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya terkait dengan detail dari kasus ini. Saya persilakan Kapolres Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Atas izin Bapak Kapolda, pada kesempatan ini saya Kapolres Jakarta Pusat ingin menyampaikan terkait dengan beberapa langkah serta tahapan yang telah kami lakukan menindaklanjuti atensi dari pimpinan menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Dari laporan informasi yang kami dapat, kami Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Pusat melakukan upaya pendalaman, pengamatan, penyelidikan hingga pada tanggal 10 Oktober 2022 kami masuk lebih dalam untuk melakukan penggerebekan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyebaran ataupun pengedar narkoba jenis sabu. Pada tanggal 10 tepat pukul 8 malam kami melakukan ataupun mengamankan pelaku atas nama inisial HE, di mana dari tangan pelaku kami mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 2 buah klip kantong plastik masing-masing berjumlah 12 gram dan juga 32 gram dengan total sebanyak 44 gram yang kami amankan. Selanjutnya HE kami lakukan pendalaman, pengembangan, dan pada tanggal yang sama tepat malam hari juga kami lakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki inisial AR alias Abeng, di mana berdasarkan keterangan HE bahwa barang tersebut didapatkan dari saudara AR. Di tempat AR kami tidak menemukan barang bukti, namun dari sini atas pengakuan dari saudara HE kami lakukan pengembangan kepada saudara AR, dan dari saudara AR setelah kami interogasi mengarah kepada saudara AD yang secara kebetulan tempat kosnya persis berdepan-depanan dengan saudara AR. Kami juga melakukan penggeledahan, di sana juga kami tidak menemukan barang bukti, namun saudara AD mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman, di sana baru kami ketahui bahwa AD adalah seorang anggota Polri aktif Kesatuan Polres Metro Jakarta Barat, di mana dari keterangan yang kami lakukan pendalaman bahwa barang yang dimiliki oleh saudara AD ini didapat dari seorang anggota Polri juga berpangkat kompol. Oleh karena itu, saat itu kami langsung melaporkan kepada Bapak Kapolda terkait dengan perkembangan tindak lanjut hasil ungkapan yang dilakukan oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba. Atas perintah Bapak Kapolda untuk menindak tegas dan mengungkap peredaran sampai ke akar-akarnya, dan beliau memerintahkan kepada kami untuk berkoordinasi dengan Kabid Propam Polda Metro Jaya dan juga Bapak Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pengembangan. Nah, dari sinilah kegiatan pengembangan langsung dipimpin oleh Bapak Dir Narkoba Polda Metro Jaya. Mungkin untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh Bapak Dir Narkoba. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolda. Baik, tes. Baik, terima kasih Bapak Kapolda. Jadi setelah mendapat informasi dari Bapak Kapolres Jakarta Pusat dan atas petunjuk Bapak Kapolda Metro Jaya atas tersangka AD yang merupakan anggota aktif
Satuan Polres Jakarta Barat, maka kami mengembangkan kasus ini kepada Kompol KS yang merupakan polisi aktif yang bertugas sebagai Kapolsek Kalibaru. Setelah itu, Kompol KS juga menyertakan Aibtu J, yaitu anggota Polres Tanjung Priok. Adapun jumlah BB yang kami amankan dari KS yang ada di kantornya sebanyak 305 gram. Setelah kami kembangkan kepada saudara KS, maka saudara KS menyebutkan bahwa barang tersebut didapat dari saudara L yang sering melakukan pertemuan di daerah AW di daerah Kebonjeruk. Untuk itu, kita melakukan penangkapan saudara AW di kediamannya di Komplek Taman Kedoya Baru pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 13.30 bersama saudara A. Di tempatnya kita temukan BB sebanyak 1 kg sabu. Dari keterangan A dan L disebutkan bahwa masih ada barang lagi yang disimpan oleh saudara D yang berada, ulangi, saudara D adalah polisi aktif berpangkat AKBP yang mantan sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang sekarang menjabat sebagai Kabak Ada Polda Sumbar. Kita amankan BB di kediaman saudara D di daerah Cimanggis dengan BB sebanyak 2 kg sabu. Dari keterangan saudara D menggunakan saudara A untuk sebagai pelantara penghubung antara D dan saudara L. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun. Komitmen kami untuk mengusut tuntas peredaran narkoba mulai dari akar sampai ke puncaknya. Polda Metro Jaya akan terus konsisten terhadap pemberantasan dan khususnya pencegahan. Kami Polda Metro Jaya secara paralel juga selalu berikhtiar sesuai dengan arahan Bapak Kapolda, fokus melakukan program pencegahan maupun penindakan dengan tegas. Demikian kami lanjutkan kepada Bapak Kadif Propam. Terima kasih rekan-rekan. Bid Propam Polda Metro Jaya berkomitmen sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda menindak tegas semua anggota Polda Metro Jaya yang melakukan pelanggaran kode etik maupun disiplin. Dan perintah Bapak Kapolda Metro Jaya untuk tegas bahkan sampai kepada pemecatan terhadap anggota-anggota yang melakukan pelanggaran khususnya yang menyangkut penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai contoh komitmen Bapak Kapolda Metro pada tahun 2022 ini, sanksi-sanksi yang diberikan oleh anggota-anggota yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba. Kami sudah memberikan sanksi terhadap 25 orang. Kami berikan sanksi demosi atau kami copot dari jabatannya dan tidak diberikan jabatan dari mulai 6 bulan sampai kepada 5 tahun. 5 orang sudah kami PTDH, kami pecat, dan 17 kami tempatkan pada penempatan khusus. Ini komitmen Bapak Kapolda
untuk mentransformasi perilaku-perilaku sikap anggota Polda Metro Jaya agar lebih baik lagi ke depan, lebih profesional dan tentunya presisi. Untuk sementara demikian dari kami kembalikan kepada Bapak Kapolda. Baik rekan-rekan sekalian, saya dalam kesempatan ini juga ingin mengapresiasi kepada yang pertama Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin beserta jajaran, yang kedua kepada Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa beserta jajaran, dan yang ketiga kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Birawa beserta jajaran yang telah bekerja untuk terus berbenah, mendengarkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Saya juga memberikan pesan kepada seluruh jajaran untuk jangan berbesar hati, masih banyak tantangan dan tugas ke depan yang harus kita selesaikan. Dalam kasus ini juga membuktikan bahwa peran serta masyarakat menjadi penting dalam memberantas kejahatan. Kami akan terus beriringan, bergerak bersama masyarakat, mulai dari isu tawuran sampai dengan isu narkoba seperti ini. Setelah ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Kabid Propam. Saya akhiri, yang dipimpin oleh Kabid Humas Kombes Pol Endra Sulpan. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.